Oke teman-teman, kembali lagi di VB Talks ya. Masih bersama your VB host Yogi Wandana. Kali ini episode yang very spesial nih, karena kita sekarang lagi berada di Bali ya, di Potato Head Beach Club. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang ya, akan sharing bersama dua narasumber kita, Bapak Armika Jaya selaku IT Director dari Potato Head ya, dan juga akan ada Bapak Andreas Adita selaku Head Komersial dari VB Cloud. Gimana podcastnya? Stay tune. Oke teman-teman, Bapak Ibu, sekarang saya sudah bersama Bapak Armika ya dan Bapak Andreas nih ya dari VB Cloud, Pak Armikanya dari Potato Head. Bapak, aku thank you banget ya Pak udah diundang nih di Potato Head yang keren banget lah ya. Kayak gitu. Nanti habis ini mungkin izin kita main-main ke pantai kali. Silakan. Enjoy the beach. Cuacanya kebetulan cerah banget hari ini ya pas kita ambil podcast ini, jadi saya udah nggak tahan banget ya mau langsung nyebur gitu. Oke, Pak Armika sehat Pak? Sehat. Sehat ya, oke. Pak Andre sehat? Sehat. Semoga teman-teman juga di rumah ya sehat semuanya ya. Oke, Pak, kita mau ngomongin di podcast ini nih banyak nih Pak ya, karena Bapak sendiri di Potato Head sebagai IT Director ya di Potato Head pasti udah melalang buana nih di masalah IT ya kan. Nah, kita mulai dari masalah-masalahnya dulu nih Pak. Sepengalaman Bapak nih gitu ya. Apalagi kita di Bali ini banyak banget kan industri hospitality gitu kan. Kira-kira di hospitality masalahnya apa aja nih Pak kalau di IT gitu? Oke. Terima kasih atas waktunya. Welcome to the Potato Head. Untuk di IT sebenarnya masalah yang belakangan sangat riskan adalah kita mengenal ransomware kan. Security, backup dan macam-macam, dan ini jadi semakin gencar karena apa? Semakin banyak berpindah, hampir 90% sekarang digital, dan aset digital kita ada di servers. Nah, cuman cara kita untuk menangani ini, untuk menjaga dan membuat keamanan itu masih sangat minim. Ya, masih pakai cara-cara yang lama. Nah, itu yang jadi challenge di kita di IT. Kadang kita juga nggak bisa, kita tahu nih, tapi kita nggak bisa ngomongin ke manajemen bagaimana sebenarnya gitu perlu diamankan. Seperti itu yang jadi challenge karena masih konvensional lah. Katanya adalah dulu masih mikir pakai flash disk atau pakai tab backup itu aman. Padahal enggak sebenarnya. Padahal belum tentu kita lihat ini bisa di-restore nggak, ini udah ke backup nggak atau terupdate nggak, itu yang jadi masalah. Oke, berarti emang masalahnya pasti ada di ransomware gitu. Tapi dari Pak Andre sendiri, kalau ransomware ini nih, dia tuh nyerangnya tuh kebiasaannya tuh di mana sih? Khususnya di hospitality ya? Oke, mungkin karena kita bicara hospitality, customer-nya berhubungan sama orang luar kali ya, Pak, database, segala macam klien, ini pasti celahnya mungkin dari sisi data-data mereka itu. Karena sekarang kita bisa dibilang data itu lebih mahal kali ya, Pak, dibanding lain ya. Tapi kalau orang dulu nyulik orang, sekarang orang nyulikin data. Gitu. Jadi jual belikan soalnya. Jadi mungkin ya orang mencari dari sisi. Oke, berarti tadi masalah di ransomware, terus di data. Nah, kira-kira kalau misalkan di Potato Head sendiri nih Pak, datanya ini nih, data apa sih Pak kalau misalkan yang bisa diamankan nih dari ransomware kayak gitu? Biasanya kalau di Potato Head seperti apa? Biasanya kita ada mengumpulkan data-data dari tamu. Itu kan ketika kalian check in satu hotel atau booking satu hotel, kalian kan mengirimkan data-data informasi. Nah, data itu sangat krusial ke kita bahwa kita harus benar-benar bisa nyaman. Nah, untuk data-data tersebut kita simpan di satu database sendiri. Kemudian untuk segala macam copy password atau financial transaction kalian juga itu benar-benar kita jaga. Nah, kadang hal-hal seperti ini kan sangat berhubungan langsung dengan eksternal ya. Ya kalian mengirim, kita menerima, dan di antara itu kan kita nggak tahu nih gimana aman. Apalagi kalau di Bali itu kan turis ya Pak ya, dari ya internasional gitu kan, banyak banget, bukan cuma dari lokal, dan malah kebanyakan emang turis gitu ya di sini ya gitu. Jadi ya bahaya banget kalau misalkan emang datanya itu nggak bisa diambil mungkin ya kayak gitu ya. Nah tadi ada mention dari Pak Armika tuh lebih ke challenge-nya cara penyampaikannya nih ke
pihak yang manajemen lah ya. Nah, itu seperti apa tuh Pak? Kita kan sebenarnya dari IT itu sebenarnya kita tahu technical. Nah, tapi gimana bisa meyakinkan itu lain masalah karena kita nggak tahu nih ngomongnya seperti apa ke manajemen. Padahal itu hal penting sekali. Kadang juga agak-agak aneh. Ada satu ketika, saya nggak mau nih, tas saya ditaruh di luar, sebelumnya harus di dalam hotel. Sementara nih email mereka di luar, Facebook mereka di luar, Aja ya Pak ya? bank mereka di luar, sama aja. Apa ya? Ya, jadi emang harus diedukasi dulu lah ya Pak ya. Ini tuh sebenarnya banyak banget nih, security itu kan luas banget ya Pak ya. Sebenarnya bukan cuma terkait data masuk gitu kan, tapi ya tadi eksternal ya kan. Nah itu banyak banget tuh celahnya tuh. Jadi edukasi aja pelan-pelan ya. Apalagi ini sekali berpotato head, ada beach club, ada hotel gitu ya. Apalagi yang masih kecil gitu kan. Ini emang perlu di-concern banget. Nah biasanya kalau misalkan data ini tadi dari datanya customer gitu ya. Kalau dari yang versinya aplikasi gitu. Nah itu seperti apa Pak? Apakah kalau tadi lebih ke data gitu ya, data masuk. Kalau yang dari aplikasi kita bisa mengamankannya di mana nih Pak? Kayak gitu. Saya cerita aja ya. Kan di sini kita pertanyaan dengan sistem kerja ada work from anywhere. Jadi kita harus bisa kerja dari mana aja. Enak banget ya. Udah WFA di Bali. Aduh. Nah, itu yang tapi tetap kita harus menjaga nih. Ya, karena di WFA sendiri pun kita ada banyak konsultan yang ternyata mereka bring your own device. Nah, itu kadang mereka juga menggunakan aplikasi yang walaupun memang harus seperti tujuan kita, cuman kita kan harus integrasinya seperti apa. Keamanannya seperti apa, kita nggak mungkin dong ngadminin semua, ribet banget. Nah itu yang jadi challenge kita dari sisi. Oke, jadi lebih kepada tools yang digunakan gitu ya. Nah kebetulan di VB Cloud juga sebenarnya kita punya nih Pak layanan terkait security ini gitu ya. Boleh Pak Andre kita ceritain nih layanannya tuh kita apa aja sih kayak gitu ya. Ini termasuk solusi ya. Kalau tadi kan kita udah bahas masalah terus nih ya kan. Puyeng lah ya. Oke, kalau di kita ada namanya SOC Pak, Security Operations Center ya. Itu juga satu celah lah bagaimana dari teman-teman IT ini bisa memantau lah pemakaian device-device yang ada di luar kali ya. Kita coba melakukan vulnerability check segala macam. Karena tadi concern yang Pak mereka bilang kan asumsinya mereka nggak tahu pakai internetnya siapa, traveling dari mana, itu kan celah banget nih gitu ya. Betul. Itu juga berisiko. Makanya kita ada SOC ini bisa membantu nih, selain bisa memantau lah traffic segala macam dari sisi mereka yang di luar itu ya, kerja di luar ya. Kita juga punya namanya VEP ya, VB Cloud Endpoint Protection, itu juga bisa tuh memproteksi dari sisi endpoint customer tadi tuh, apakah dia kerjanya dari handphone, laptop, tablet atau apapun, itu bisa terproteksi lebih optimal. Mungkin itu sih. Nah ini menarik nih pembahasannya terkait SOC dan endpoint protection nih. Nah kalau misalkan di Potato Head sendiri nih Pak, ya kalau misalkan ngomongin endpoint gitu ya, kira-kira endpointnya Potato Head tuh ada apa aja nih Pak? Nah endpoint kan banyak nih ya, dari server, dari network, data juga gitu. Nah kira-kira apa? Dari kita sendiri kan kita ada server memang. Nah, tapi endpointnya juga macam-macam karena kita web. Masing-masing device yang dibawa juga ada. Jadi kita menganut dari network sendiri kita apply salah satu brand. Cuma ini belum maksimal jadinya karena sekali lagi WFA work from anywhere. Jadi itu yang menjadi challenge kita saat ini, untuk gimana caranya bisa manage in one stop solution, bisa kita manage semua. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa dari nggak cuma manage aja ya, kita bisa ngambil analitik dari sana. Itu yang istilahnya nggak jadi pemadam kebakaran aja, tapi pencegah juga ya, seperti itu yang penting. Karena apa? IT itu kan kerjanya yang kalau melulu memadamkan kebakaran kan ya sama juga bohong, nggak ada ini ya. Cuman dari sana kita harus tahu nih analitiknya seperti apa untuk mencegah biar nggak kejadian besoknya lagi. Ini analoginya bagus banget sih. Jadi daripada kita nunggu kebakaran duluan, mana ada bisnis mau nunggu kebakaran duluan kan, lebih baik mencegah daripada mengobati, bener ya. Ini nih definisinya. Benar. Nah jadi bener ya, bukan cuma ketika udah terjadi aja nih ya baru kita
benerin gitu ya. Tapi kerjaan seorang IT pun ya kita harus bisa nih yang namanya mencegahnya gitu ya. Apa bisa ngedetect ancaman-ancaman yang ada seperti itu. Oke, tadi kita udah ngebahas terkait IT itu bukan cuma pencegahan, mengobati, tapi ada lagi nih ya sebenarnya hunting nih atau kita yang mencari nih ya kan, yang mencari celahnya di mana. Nah kalau di Vibical sendiri sebenarnya kita juga udah ada ya layanan kita hunting gitu ya, termasuk yang namanya pentest gitu ya. Nah Pak Armika ada nggak challenge buat uh, penting nggak sih kayak menurut Pak Armika nih pentest itu dilakukan? Jadi gini, kalau dibilang penting sangat sangat karena apa? Kita selama ini kan melihat untuk hotel hospitality itu sangat-sangat kecil sekali awarenessnya untuk security ini dengan pentest ini apalagi ya. Mereka tahunya Bing saya kok pakai ya, Bing saya lelet ya. Nah, padahal nggak ada tamu nih. Nah, kita kadang juga bingung dan lupa bahwa itu sebenarnya harus diuji dulu. Dia harus ada pentest dulu. Sebenarnya apa sih ini masalahnya? Nah, itu hal yang simple, hal yang mungkin pikiran mereka pentest itu hal yang besar harus kasih, padahal enggak, itu cukup di pentest jaringan aja sudah cukup. Betul, dari sana itu jadi sebenarnya jadi satu standar bahwa ketika akan mengajukan sesuatu peremajaan atau apapun ada data. Nah, dari pentest itu salah satu datanya bahwa ini ada kebocoran loh di sini. Kita bocor di sini bahwa data kita bisa diambil loh dari sini dan ransomware bisa masuk dari sini. Nah, di sana sebenarnya jadi apa ya kekuatan kita sebagai IT untuk bilang, loh, dari sini sebenarnya ini masalahnya. Sama kita kan nggak cuman nggak cuman IT doang, kita juga satpam security. Kita juga namanya engineer juga kayak dan memberikan service yang terbaik. Nah itu yang kadang dilupain. Oke, nice banget nih. Apalagi Pak Armika ini udah jadi klien kita ya teman-teman, dan sistem company kita juga udah dipakai juga ya, Evernet ya, dari networknya ya Pak Armika ya. Jadi good banget gitu ya. Jadi buat bapak-bapak nih yang punya hotel, ibu-ibu yang punya hotel ya teman-teman. Nah ini menarik banget gitu ya, security tadi solusinya seperti apa ya, masalahnya gimana, solusinya udah kita bahas nih gitu. Nah kita sekarang coba ngomongin backup kali ya, backup nih. Tadi kan ini kan berkesinambung nih ya Pak ya, dari security-nya udah diamanin nih, tapi datanya kalau misalkan kena disaster ya belum lagi ya ada disaster itu tuh bukan cuma kayak bencana doang ya Pak ya, tapi kayak ya kecil-kecil ya. Tadi kayak pentest aja tuh sebenarnya nggak usah perlu mikir yang luas hacker serangan gitu ya. At least kalau di IT itu kita harus perhatikan yang kecil-kecil ya, bener ya Pak ya, kayak gitu. Networknya aja. Nah kalau disaster ini kayak yang kecil itu mati lampu ya kan, itu kan emergency juga gitu kan. Nah kalau di Potato Head sendiri gimana nih Pak challenge tersebut gitu? Kita kayak belakangan ini, kita sering ada masalah mati lampu kan. Nah, di central network, datanya yang saya lihat kemudian adalah itu jadi rusak korup. Karena apa? Ketika dikerjain, itu lagi dikerjain mati lampu, servernya sebenarnya nggak apa-apa, tapi kalau networknya mati nih, kan data yang masuk itu tetap korup ya. Nah, itu apakah selama ini kan standarnya kan adalah backupnya dilempar per script. Nah, yang jadi sekarang jadi challenge adalah ketika jadi kayak ini, RPU-nya seperti apa? Itu yang perlu ditekankan, apakah real time live atau bagaimana? Karena walaupun sekali lagi ya, data itu modal ya sekarang loh. Nah, lagi ngerjain invoicing cuma tiba-tiba jelek, server Indo, cuman networknya mati, korup, ya udah korup dari awal dan bisa disimpan. Nah, itu yang penting. Pak Andre, berarti kalau kayak gitu ada nggak nih solusi gitu ya buat itu seperti apa gitu tuh kalau buat backup nanganin ya itu ya emergency disaster kayak gitu gimana? Paling solusi lebih ke BCDR kali ya Pak. Betul. Jadi kita bicara continuity, disaster recovery gitu ya, bagaimana BCDR ini bisa membantu atau mencegah bisa tetap berjalan ya, meskipun tadi ada disaster kayak mati lampu, kita nginput data nggak bisa. Itu salah satu poinnya memang pentingnya BCDR tuh, bagaimana kita ya istilahnya menempatkan nggak cuma di satu keranjang nih Pak, tapi di keranjang yang lain gitu ya. At least di sini tuh ada something problem atau issue, aplikasi tetap bisa running well nih gitu. Itu kan kayak kita bicara invoicing tetap bisa di-input, customer juga bisa tetap reservasi ya Pak ya, jadi nggak pindah ke hotel-hotel sebelah nih gitu ya, karena kan
Kita tahu kompetitor hotel kan sekarang persaingannya emang ketat juga ya Pak. Nggak lucu kan? Oh, saya nggak bisa terima reservasi gara-gara mati listrik. Iya, betul. Gitu banget ini. Itu jadi suatu solusi juga nih. Sip. Thank you banget Pak Andre ya. Tapi di VB sendiri kita ada ya layanan BCDR ya. Nggak cuma CDR, tapi kita udah sampai ke Oke. Kita juga teman-teman, kita juga udah bikin podcast terkait BCDR ini ya. Aku juga sama Pak Andre ya. Nah itu lebih detail tuh ya podcastnya. Mungkin nanti akan ada link di atas gitu ya. Oke. Kayaknya udah cukup banyak nih ya masalah-masalah yang kita bahas gitu ya terkait security, terus BCDR gitu ya. Ada nggak nih Pak, misalnya challenge ya atau tips gitu ya buat hospitality nih biar sebesar potato head gitu ya, apalagi di Bali gitu ya masih banyak gitu kan hal-hal yang perlu dipertimbangkan di IT-nya gitu kan, atau hotel-hotel yang emang mau grow dari sisi IT-nya kayak gitu Pak. Monggo nih dari Pak Armika. Kita sih sebenarnya juga mengharapkan karena perkembangan zaman semuanya pindah ke digital. Nah, sebelum pindah ke digital, pertama itu harus siap infrastruktur dan segala macam kelengkapan dan sekaligus keamanannya juga. Kita membahas soal keamanan network, kita akan bahas soal BCDR, itu adalah salah satu elemen yang dibawa. Tapi kemudian gini, yang dilihat oleh masyarakat adalah bagaimana enaknya, simpelnya ketika kita tiba di suatu properti. Dari order, kemudian dari reservasi, macam-macam. Dari sana enaknya kalau udah ada kayak biasa, kita gadget loh. Sekarang kalau semua sudah terintegrasi digital dengan infrastruktur yang memadai, sudah oke. Jadi tinggal datang ke hotel itu lebih ke humanize. Jadi salah satu kenapa kemarin kita event Hospitality 5.0 adalah balik lagi ke humanize touch. Jadi administrasi sudah dihandle oleh kalian mungkin dari PB macam-macamnya. Jadi orang hotel itu tinggal benar-benar servis selamat datang. Bapak kamarnya sudah ready, kuncinya sudah ready, tapi lagi enak di depan suasananya. Mau minum dulu? Kalau digituin kan lebih enak, atau baru datang return guest udah biasa, dia lihat dari sistem dari apa dengan data-data yang ada, dia diolah di analitik dengan itu kemudian bisa tahu habis long flight. Iya, baru datang baru nengok udah aslinya udah ready nih. Tahu Pak, udah ada datanya, jadi nggak perlu ini. Come on, kopinya udah ready. Lagi bisa dibawa, Bapak ngopi dulu. Once sudah oke, Bapak tinggal. Betul, itu sih emang real definisinya teknologi ya Pak sebenarnya ya. Membantu kita secara bisnis mempermudah banget gitu ya secara customer. Bayangin kalau misalnya datang tiba-tiba dia udah order kok nggak ada. Itu kan parah banget ya kan, malah komplain gitu ya. Nah, itulah manfaatnya teknologi yang tadi Pak Armika udah jelasin gitu kan. Kita juga udah bisa tahu behavior mereka gitu kan kalau kita ada datanya kayak gitu. Itu next ya teman-teman, kita ada pembahasan terkait data juga gitu. Oke, tadi kita udah ngomongin terkait banyak banget nih ya masalah IT dan solusinya seperti apa gitu ya. Bahkan tadi tips dari Pak Armika ini udah good banget gitu ya. Jadi bukan cuma bisnis kecil ya, hospitality, bahkan sekali berpotato head aja tuh mementingkan banget nih, apalagi yang namanya teknologi gitu kan. Dan kita kemarin juga tadi mention Pak Armika event Hospitality 5.0 gitu ya. Ini thank you banget juga Vivi udah diundang ya Pak Armika ya. Sip, intinya teknologi itu membantu kita ya teman-teman. Mungkin itu aja nih ya podcast dari kita. Mungkin dari Pak Armika dan Pak Andre ada closing statement nggak nih? Mungkin dari Pak Armika dulu, monggo. Yang menjadi tips saya adalah kita bisa infrastrukturnya dulu, ya, keamanan dan backup. Dan dari sana kita ubah dari sistem digital nih untuk memberikan layanan analitik data yang kita pergunakan untuk sebagai bentuk kita melayani tamu sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kita. Personalize tamu berdasarkan analitik data tersebut, keamanan datanya tamu, kemudian ketersediaan data melalui backup itu sangat penting. Jadi itu hal yang harus kita lihat dulu pertama sebelum kita bisa memberikan yang terbaik untuk pelayanan hotel kita. Oke, thank you ya Pak Armika, statementnya boleh, monggo silakan Pak Andre. Oke, kalau dari saya mungkin kita bicara tentang hybrid, jadi kita kalau bisa memberikan one of solution tuh ya ke hospitality industry gitu ya. Jadi dari ujung ke ujung semuanya kita coba membantu servisnya mereka. Oke,
Kalau gitu kita udah banyak banget nih pembahasan kita, menarik banget ya untuk podcast hari ini. Dan aku sekali lagi mau terima kasih ya dulu buat Pak Armika, Pak Andre. Ini gimana sih? Iya,